Jadi embos atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Tembus ke belakang. Ya ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari dua itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Ada satu lagi yang mau saya tambahkan yang belum juga disampaikan oleh semua orang ya, yaitu soal syarat foto. Syarat foto untuk wisuda itu ada jelas sekali syaratnya. Dan itu ya kami mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu khas banget. Ini replika ya, ini replika. Itulah. Ya, ini namanya replika ya. Ini replika, aslinya ada di tempatnya ahli waris tersebut ya. Ini replika dari ijazah asli Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya. Pada beberapa bulan yang lalu, saya hadir ke rumah beliau, memegang betul dengan setidaknya dua dari panca indera saya, yaitu mata dan taktil ya, sentuhan ya. Saya menyentuh ya, ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rismon. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss ya. Ya, emboss itu adalah cap ceklok ya, cap ceklok yang ada gunanya, ini bukan hiasan. Ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Tembus ke belakang. Ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah, kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari dua itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Ya. Stempel nggak? Nah, ya jadi satu watermark kan yang sudah di-spill ya. Kedua adalah emboss cap ceklok ya. Kemudian yang ketiga adalah lintasan stempel yang jelas sekali. Ya, jelas sekali. Nah, ada satu lagi yang mau saya tambahkan yang belum juga disampaikan oleh semua orang ya, yaitu soal syarat foto. Syarat foto untuk wisuda itu ada jelas sekali syaratnya. Dan itu ya kami mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu khas banget. Kami punya langganan di mana kami pas foto untuk ijazah. Ya, walaupun itu bukan rekanan resmi, tapi mereka tahu persis. Ya, studio foto itu ada di Jalan Kaliurang. Semua orang yang mau wisuda di UGM udah pasti fotonya di situ. Dan mereka sudah diberikan syarat-syarat oleh UGM. Fotonya harus begini, begini. Latar belakangnya. Jadi ini rata-rata seragam karena memang kita fotonya di situ-situ aja. Apalagi tahun 85 kayaknya nggak banyak tukang pas foto ya. Memang iya, memang ada aja cuma di Jalan Kaliurang itu. Iya. Kalau sekarang kan sudah pojok tuh. Kota kalau sekarang enggak, cuma di situ aja. Iya, ada namanya Samudra apa gitu ya. Jadi Sanur gitu-gitu. Bukan Samudra atau apa lagi. Itu tuh satu keluarga. Nah, itu ya kita di situ-situ aja. Dan fotonya persis seperti ini. Ya. Tidak pakai jas. Jarang, bahkan mungkin nggak ada yang pakai jas untuk S1 ya itu. Saya tambahkan lagi ya. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Rujito. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Karena sudah saya sampaikan. Ya itu ya. Memang ada satu lagi yang saya sampaikan juga kepada Mas Roy dan Bang Rismon. Satu ya, fakta ketika saya memegang ijazah ini, yaitu tali air. Di sini nih ada tali airnya, Bang Jagir. Bang Made, ada tali airnya. Tali air itu seperti uang. Yang hanya bisa dilihat dengan gini loh, kita terawang. Kayak kita lihat uang tuh loh. Ratusannya kelihatan. Ya, ada kan ada tali airnya ya. Seperti benang gitu ya. Ada. Ini ada tali air, bukan benang, tali air gitu. Iya. Jadi hanya bisa dilihat ketika kita begini nih, kita terang pakai senter gitu ya. Nah. Terus satu lagi, ada hologram. Nah, saya nggak sebut hologram ada di mana. Ada hologram. Dan hologram itu ya, ini kalau ijazahnya begini, kita senterin dari belakang, itu muncul pendarnya. Nah, itulah yang bikin ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu nggak bisa dipalsukan. Ya, nggak bisa dipalsukan udah deh. Mau sekali berapapun tuh nggak bisa dipalsukan karena memang Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Berarti Pak, Ya, jadi mereka itu pasti bikin ijazah itu nggak main-main. materai setiap angkatan beda ya? Materai, bukan setiap angkatan. Enggak, kalau kemarin di pengadilan Solo itu ada yang biru, ada yang merah. Yang angkatan 85 setahu saya yang asli merah. Hijau, Sementara yang itu biru ya. Nah, sebenarnya ada Saya jelaskan ini. Ya, saya jelaskan. Satu, sebenarnya materai itu mengikuti undang-undang. Oke. Ya, ada undang-undang pasti nanti Bang Jagi dan Bang Patri bisa lihat ya.
Ada undang-undang dan itu sudah disampaikan oleh Profesor C ya. Beliau sampaikan bahwa Undang-Undang 1985 itu materai yang berlaku adalah Rp500 yang warnanya merah dan bukan hijau Rp100. Nah, tetapi pada beberapa universitas di UGM tahun 1985 itu masih berlaku materai warna hijau Rp100. Tapi untuk apa? Untuk ijazah sarjana muda, bukan ijazah sarjana. Dan karena masa tahun 85 itu adalah masa peralihan kurikulum, di mana sebagian dari fakultas di UGM itu sudah tidak ada program sarjana muda lagi. Tetapi ada yang masih punya program sarjana muda, sehingga memang secara administratif agak membingungkan. Ada yang pakai materai, ada fakultas yang pakai materai, ada fakultas yang tidak pakai materai, ya. Tetapi fakultas yang memakai materai, materainya baku gitu loh. Jadi ini kan banyak sekali diskusi debat yang ada di sosial media. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya atau punya kakak saya atau punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau itu sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari ijazahnya Joko Widodo yang bermaterai hijau, saya akan usulkan atau saya akan minta kepada Polda Metro Jaya untuk menyita ijazah tersebut dan melakukan uji forensik. Karena saya hipotesiskan bahwa kalau ada ijazah sarjana Kehutanan UGM tahun 1985 materainya warnanya hijau, berarti hipotesis saya, menurut keyakinan saya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya ciri-ciri mulut benar ya doyang maka uang rakyat korupsi. Ya kurang sikrong apanya ya. Beranya usahin kamu kan yang punya keajaiban. Nah, edan-edang orang kopling, jalan rusak malah prioritas ibu hamil. Ya negara korup, pejabat maling, penuh kebohongan ya. Jadi kutu kupret, jadi pilih Gibran PSI kerusakan moral bertambah, kebodohan meningkat ya. Maka terwujudlah IND cemas atau gemas sebagai karya besar DRS IRH Joko Widodo. Lenyapkan Gibran P1 29 ya. Nah teman-teman, aduh ini gimana setiap komentar atau respon dari Wapres yang ditanya A, jawabnya Z. Nah nggak nyambung banget ya, malu-maluin punya pemimpin atau wakil presiden tidak bisa mensejahterakan rakyat. Janji kampanye ngibul ya. Jadi punya wakil presiden bikin malu saja, selalu diejek netizen. Yang saya nggak bisa pikir ya, kenapa semua warga negara Indonesia sangat tunduk sama keluarga Jokowi, termasuk juga Prabowo. Ya perbaiki jalan itu penting. Ngomongnya Wapres ngomongnya ngalor ngidul, ada otak isi opo ya, kayak gini dir negara ya, mundur aja mas jadi bahan olok-olok. Nah bukannya belain Gibran, tapi sekarang pada nyinyir kenapa dulu kau pilih Gibran. Nah kejujuran dengan iji Allah, Tuhan yang Maha Kuasa segala-galanya ya, Tuhan presidennya dan Muhammad Iskandar wakil dalam waktu yang singkat ya, sesingkat-singkatnya. Nah yang akan jadikan negara yang embrudul ke negara beladutung, rakyat adil makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 secara murni, konsekuensi Anies presiden, rekor 0% pertama kali di dalam sejarah bangsa Indonesia dan dunia internasional. Mundur Gibran daripada ditolak sana sini, ojo ngantuk bapakmu nggak punya malu ya. Bang Gibran dua kon ikut kok gak izin ya. Percuma nanya wakil nggak akan nyambung, rakyat udah muak sama keluarga Jokowi ya. Mantan jalan diulasan diperbaikin lain. Nah
Mas Gibran lebih baik mengundurkan diri daripada dengan sukarela, daripada jadi olak-olakan warga, itu lebih terhormat. Karena akan datang caranya sendiri ya yang memperlihatkannya. Nah, pada amat sih jadi wakil ya, gue sih ukur dari ukur kemampuan, apalagi buat menyangkut hajat orang banyak. Nah, usir Gibran fufu fafa ya, ngomong apa kowe, omongmu nggak nyambung ya, pertanyaan dengan jawabannya selalu nggak nyambung. Nah, jalan rusuh kok larinya ke lansia balita, ibu menyusui Gibran ya, kenapa tidak dijadikan masukan dulu, bukannya pendapat menjadi paksaan ya, masa tidak didiamkan. Nggak usah tampil lagi ya, bosan muak semua rakyat. Jadi Tuhan, semoga kabar ini benar-benar asli ya, tetap mendapatkan ajab dunia. Nah, Pak Polisi sudahlah stop berbohong, ke tanah berbohong suatu saat akan terbongkar dengan kebohongannya. Ya, nggak takut kena karma, kena pembohong. Nah, Pak Presiden mohon dengan sangat biar kasus ijazah yang ngurusi TNI biar kelar selagi polisi yang menangani. Sampai kiamat pun mungkin gak kelar ya. Mengirim malaikat lewat jiwa-jiwa orang terpilih, hari semakin hari orang-orang baik didampakkan. Nah, sudah diperacok dengan rektor ada PRT, betul ya, Jokowi nebok, nyela tangan, lempar batu sembunyi, tangan mereka diadu-adu domba. Ya, maaf, saatnya kepolisian UGM, KPU bersikap netral objektif terbuka dalam tangani polemik ijazah-ijazah milik Jokowi lawan pihak RT biar sampai proses pembuktian. Ya, di pengadilan biar status ijazah Jokowi bisa jelas berdasarkan aturan Kaldik UGM tahun 1985. Terutama dalam kegiatan wisuda perlu dilihat lagi apa benar pihak UGM bulan November ada kegiatan wisuda Jokowi. Nah, Pak Polisi jangan mau menutupi perbuatan jahat dan direncanakan Mulyono sangat tidak diperkenankan yang menipu membohongi rakyat Indonesia. Mulyono nah ditangkap, diselidiki dan diinterogasi kebenarannya ya, dari cara dia menjawab muter-muter ya. Jadi teman-teman, buat apa ada polisi bila masih melindungi mantan Presiden RI ke-7? Apakah tidak bisa membedakan mana asli dan tidak asli? Nah, merindingan bubar saja institusi kepolisian jika tidak menegakkan sebuah kebenaran ya. Jadi di era itu studio foto mengetahui syarat-syarat foto untuk ijazah karena sebagai jujukan, juga untuk menghindari kesalahan karena cetak foto butuh beberapa hari dan cukup mahal. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.